Oke, nampaknya diskusi kita pagi hari ini makin meriah ya, karena tidak hanya berdua saja narasumber kami studio, tapi juga terhubung melalui sambungan Zoom. Ini juga ada Bang Herzaki Mahendra dari Demokrat dan juga ada Mas Pipin Sopian dari PKS. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, wabarakatuh. pagi Selamat pagi Bang semuanya. Pipin. Pagi Mas Siap, terima Umam, kasih Mas Pak sudah Hendra. Herzaki, berkenan bergabung di Apa Kabar Indonesia Pak Pagi. Umam. Ini kalau Alhamdulillah bisa sehat. Siap. dilihat-lihat dari Bang Herzaki kayaknya nampaknya baru landing nih ya. Tadi informasi, terima kasih. Tapi kalau Mas Pipin nih sudah siap di Iya. depan kediaman Habib Salim, Segaf nih. Nah, jadi bagaimana Bang Pipin? Pertemuan hari ini seperti apa? Ya, alhamdulillah luar biasa pagi-pagi ya. Kami juga luar biasa, teman-teman media juga sudah hadir ya. Dan memang sesuai yang direncanakan kemarin ya, pagi ini pukul 6 tadi ada pertemuan antara Pak Anies Rashid Baswedan bersama tim 8 dan juga untuk silaturahim meminta pandangan, meminta masukan, arahan dari Ketua Majelis Syuro Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Jadi ini adalah maraton yang dilakukan oleh Pak Capres untuk merespon bagaimana dinamika politik terkini, dan tapi bagi kami ternyata ini luar biasa. Kami sudah mulai dari kemarin Pak SP, kemudian semalam dengan Pak SB, dan pagi hari ini dengan Ketua Majelis Syuro, dan ini menunjukkan soliditas yang luar biasa, keagraban, dan saya kira ini hebatnya Mas Anies Rashid Baswedan ya, ketika beliau tahu ada dinamika, beliau meminta masukan arahan, tetapi memang arahan dan masukan kepada beliau adalah menunjukkan bahwa tetap koalisi ini solid ya, dan insya Allah juga dalam pertemuan ini kami dari PKS ingin menyampaikan bahwa konsisten apapun rayuan, godaan yang disampaikan oleh siapapun, musyawarah Majelis Syuro PKS ke-8 memang sudah memutuskan Mas Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Oke, baik. Ini pertanyaannya saya langsung ke Bang Pipin sama Bang Herzaki. Kalau sudah solid tadi seperti disampaikan oleh Bang Pipin, cawapresnya Mas AHY, betul Bang Pipin? Jadi sebagaimana yang sudah selalu kami sampaikan bahwa PKS insya Allah sam'an wa ta'atan, kita taat dengan piagam koalisi bahwa yang menentukan cawapres adalah Mas Anies Baswedan. Jadi sebetulnya kalau tadi misalnya apakah sudah diputuskan oleh Mas Anies, nah kami dengar bahwa memang sudah diputuskan, tinggal nanti menunggu momentum kapan akan diumumkan. Jadi saya kira kelebihan yang tadi saya dengar di dialog sebelumnya, Mas Andika menyampaikan bahwa tidak ada leadership atau siapa yang akan memutuskan ini, tapi sudah jelas bahwa keputusan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, cawapres itu diserahkan kepada Mas Anies Baswedan. Jadi ini kehebatan dari ketiga ketua umum partai, Pak Haji Ahmad Syaihu, Mas AHY, dan Pak Surya Paloh sudah menyerahkan urusan cawapres itu kepada Mas Anies. Jadi tinggal nunggu kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan. Nah, bagi kami saat ini adalah concern bagaimana bahwa koalisi ini bisa menang, keliling ke berbagai daerah, melakukan safari dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Anies itu sudah lebih beyond dari itu. Sebetulnya memang benar bahwa yang didiskusikan adalah membicarakan tentang bagaimana ke depan. Urusan cawapres mudah-mudahan insya Allah sudah selesai. Oke, sudah selesai. Dan tadi pada saat ditanya oleh Bayu, betul AHY, Bang Herzaki senyumnya sumringah banget Bang Herzaki. Jadi benar ya Bang? Saya senyum sumringah karena ini pertanyaan yang selalu ditanyakan gitu kan. Ya gini. Dan belum dikasih jawaban kita, Mas. Kalau dari kami, sejalan dengan Bang Pipin dan juga yang disampaikan oleh capres kami kemarin, Mas Anies Baswedan, bahwa kita sudah melampaui itu. Jadi kalau ditanya mengenai cawapres sudah tuntas, apakah Mas AHY sudah final? Jawaban Mas Anies adalah kita sudah melampaui itu. Lalu ditanyakan kapan deklarasinya? Jawaban Mas Anies, capres kami adalah kita sudah melampaui itu. Bahkan kita sudah berbicara sampai persiapan menuju Februari, 14 Februari 2024. Kalau tadi malam, seperti yang disampaikan beliau juga bahwa bagaimana Pak SBY berbagi pengalaman, ya, sharing pengalaman beliau
bisa memenangkan Pilpres sebanyak 2 kali. Lalu kemudian secara teknis seperti apa? Ya, banyak sekali masukan-masukan disampaikan oleh Pak SBY. Tapi yang paling penting begini, tadi Bang Pipin sudah menyampaikan mengenai satu hal yaitu soliditas, ya. Yang kedua adalah kita sudah melampaui masalah cawapres dan masalah tanggal. Tapi yang bagi kami yang menunjukkan pentingnya ini adalah bagaimana baca pres kami, Mas Anies Baswedan dan tim 8 ini memiliki sense of crisis, memiliki sense of urgency, bisa merespons situasi terkini dengan sangat cepat, kan? Dan berupaya melakukan akselerasi. Kami bisa sampaikan kepada publik, teman-teman masyarakat perubahan bahwa dalam waktu minggu-minggu terakhir ini sudah semakin intens pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh tim 8 dan Mas Anies sebagai capres kami. Lalu juga dalam 3 hari ini berturut-turut meminta masukan dan berdiskusi langsung dengan Pak Surya Paloh hari Kamis, kemarin dengan Bapak SBY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan hari ini dengan Ustadz Salim Segaf, Ketua Majelis Suro PKS. Nah, ini juga menunjukkan dan memberikan pesan bahwa koalisi perubahan ini sangat siap merespon berbagai dinamika yang terjadi. Lalu yang paling penting juga, ketiga partai yang ada di dalam koalisi ini memiliki kedudukan yang setara dan sejajar. Jadi baca pres ini tidak condong kepada salah satu kutub atau kubu atau partai saja, seperti yang sempat pernah digaungkan misalnya ya, ada pihak-pihak tertentu, tetapi ini menunjukkan bahwa bagaimana beliau dan tim 8 ini bekerja bersama, beriringan, bahwa ketiga partai ini setara sejajar dan beliau bisa mengambil keputusan secara mandiri. Nah, gitu. Oke. Ya, setara sejajar itu. Pertanyaannya tetap, Mas Ahy sudah final jadi cawapresnya Mas Anies. Dan sudah disetujui oleh ketiga partai koalisi? Sudah fix? Kalau yang berhak menjawab itu Mas Anies Baswedan. Ya, karena sebagai baca pres. Karena begini Mbak, Demokrat seperti yang saya sampaikan kemarin, kami komitmen dengan Piagam Perubahan. Poin 1 sampai poin 6. Nah, yang kami tahu poin 2. Ini kan yang selalu dibahas kan, poin 2 ini adalah baca pres menentukan baca wapres. Tapi ingat ada kriteria poin 3 ya, poin 3 itu sudah tuntas juga, jadi kita tidak bahas lagi siapa yang memenuhi syarat atau tidak, karena sudah ada yang memenuhi syarat, ya, dan setahu saya sudah diputuskan. Poin 4 yang paling penting juga dalam waktu tidak terlama akan dilakukan deklarasi. Nah, ini yang kita pegang. Yang kelima kan ada poin yang lain. Nah, poin ke-6 kita juga sudah melampaui itu dengan melakukan poin ke-6, yaitu dalam proses juga secara paralel ya Bang Pipin ya, membentuk tim pemenangan. Jadi persiapan tadi bicara mengenai deklarasi, pembentukan tim pemenangan ini dilakukan secara paralel semua, ya kan? Karena apalagi lagi masyarakat perubahan menginginkan kepastian, ya kan? Ingin agar Mas Anies Baswedan benar-benar bisa berlayar, dan tadi segala isu upaya-upaya seakan-akan koalisi perubahan tidak solid itu bisa mentah semua. Karena apa ya, baca pres kami Mas Anies dan tim 8 tiap hari keliling nih bergantian ketiga partai ini dan semuanya mukanya cerah. Hari Kamis mukanya cerah Pak Surya Paloh, kemarin mukanya Demokrat juga cerah ketika didalangi oleh Mas Anies, dan hari ini lihat Bang Pipin kan juga mukanya cerah sekali ini. Oh, gitu, sumringah kali Bang Pipin hari ini. Ini adalah koalisi cerah dan bahagia, bukan koalisi muka masam, ya kan? Bukan deklarasi. Koalisi yang gitu, cerah, kan? Solid begitu ya Bang Herzaki. Kalau misalnya urusan nama, oke lah kita hargai. Nanti kita tunggu deklarasi yang akan disampaikan oleh Pak Anies Baswedan bersama dengan tim dan juga koalisi begitu ya. Tapi satu hal saja, apakah betul nama ini sudah disepakati secara bulat oleh ketiga partai koalisi? Bang Pipin dulu. Ya, saya kira kita tadi ya, kita harus sampai pada titik di mana piagam koalisi itu menjadi acuan, di mana yang memutuskan adalah Mas Anies Baswedan. Jadi partai tentu ikut ya, ketika Pak Syaihu, Presiden PKS, menandatangani piagam itu secara sadar bahwa siapapun calon wakil presiden yang diputuskan oleh Mas Anies Baswedan, kita akan ikut. Kenapa? Karena kita yakin bahwa yang dipilih oleh Mas Anies itu adalah capres yang terbaik, yang sudah memenuhi kriteria, 5 kriteria cawapres. Salah satunya adalah berani dan tidak punya permasalahan, berkontribusi dalam pemenangan, memastikan bahwa koalisi akan berlayar,
Dan yang paling penting adalah punya DNA untuk perubahan, untuk perbaikan, change and continuity, memastikan bahwa perubahan itu terjadi, kemudian keberlanjutan program yang pro rakyat juga terjadi. Jadi kami hakul yakin, tinggal kapan masalah momentum, kami yakin bahwa Mas Anies Baswedan tahu kapan kira-kira akan mengumumkan, mendeklarasikan siapa cawapresnya. Oke, baik. Sudah ada kriterianya, nanti kita bahas lagi. Tapi benar nggak kriterianya laki-laki, kemudian ketua umum partai, pernah berkarir di militer. Lebih Nah itu spesifik lebih ya. tapi kita bahas lagi. Kita harus break dulu ya. Kami Oke, akan kembali silakan. sesaat lagi.